Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ancam petugas menggunakan parang, 19 narapidana di lapas Nabire kabur. Ratusan siswa asli Papua asal Kabupaten Puncak terima beasiswa untuk kuliah di universitas unggulan. Situasi Kabupaten Puncak, Papua Tengah dipastikan aman, seluruh ASN diimbau kembali bertugas. Wacana batas usia pensiun bagi ASN hingga 70 tahun sedang hangat dibahas baik di tingkat pemerintah maupun DPR RI. Wacana ini mendapat beragam respon dari ASN di Merauke, Papua Selatan. Sejumlah ASN mengaku mendukung jika tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kompetensi di lingkungan pemerintah. Namun tak sedikit yang menilai wacana tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis ASN pada usia lanjut. Ditambah ya, saya sangat setuju. Sangat setuju, 70 tahun itu. Betul. Kalau kinerja atau umpamanya fisik, kalau menurut Anda seperti apa? Apa memang memungkinkan atau gimana? Ya kan begini, tergantung manusianya. Oh gitu. Ya, fisik untuk ya, memang kalau mau dilihat memang 70 tahun itu sebenarnya sudah tidak. Tapi secara manusia tergantung kembali ke manusia pribadi ya. Gitu, berarti setuju ya? Ya, saya setuju. Selama ini berapa tahun kalau pensiun aturan sekarang ini? 58 ya? Ya, 58 tahun. 58 tahun ya? Itu yang tidak punya jabatan ya. Nanti dia S2, dia ada di 60 ya? 60, oh. Penambahan umur 70 tahun baru pensiun. 70 tahun ya. Kalau bagi saya sih kalau memang dia masih punya kompetensi dan juga masih sehat jasmani rohani, mungkin bagus juga sih wacana ini. Gitu ya. Tapi dari umur segitu untuk kondisi dan kesehatan kira-kira apa memungkinkan tuh masih bekerja seperti itu? Harus dikaji lebih baik ya. Oh gitu. Mempertimbangkan kondisi fisik, kemudian jasmani rohani yang sehat kan sangat penting untuk menunjang kinerja. Jadi tidak hanya umurnya diperpanjang tapi syarat-syarat yang lain diabaikan. Wacana pensiun di usia 70 tahun ini masih menjadi bahasan dan belum merupakan keputusan final. Jika diterapkan mesti ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan ASN maupun pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih se-Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura pada hari Selasa. Menteri Yandri mengapresiasi tingginya antusiasme para kepala daerah dan kepala kampung dalam mendukung program ini. Hingga saat ini, sudah hampir 70% desa dan kelurahan di Papua telah melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini diharapkan selesai pada bulan Juli dan dianggap strategis untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menyebabkan tingginya biaya barang di Papua. Dengan koperasi desa atau koperasi kampung ini bisa menekan atau memotong rantai tengkulak atau rentenir dan lain sebagainya. Jadi kita berharap melalui koperasi desa ini perekonomian di desa atau kampung di Papua maupun di kelurahan bisa berjalan baik dan lancar, bisa mendekatkan pelayanan pemerintah melalui koperasi ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik itu dari sisi kesehatan. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta agar Kementerian Desa mengirimkan tim khusus untuk mendampingi implementasi program koperasi di Papua. Menurutnya, hal ini penting agar program pemerintah bisa terlaksana dengan tepat, sesuai target dan kebutuhan daerah. Di daerah Papua, baik Papua Barat Daya, Papua Barat maupun Papua Gunung, mungkin ada tim khusus yang
diterjunkan atau diturunkan ke sini. Ini harapan kami sehingga pelaksanaan kegiatan program pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan progresnya. Dan saat ini juga sebenarnya sudah dari kabupaten, karena core bisnisnya sebenarnya ada di kabupaten kota, itu sudah melaksanakan mencanangkan khususnya Koperasi Merah Putih. Namun jumlahnya belum secara signifikan. Menteri Yantri menegaskan Koperasi Merah Putih juga tidak akan mengganggu usaha masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya, melainkan akan menjadi mitra dan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perayaan Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa hari lagi. Sebanyak 140 ekor sapi telah disediakan di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke untuk dikurbankan. Dinas Peternakan Merauke menetapkan waktu 3 jam saja untuk menyelesaikan seluruh proses pemotongan hewan kurban tersebut. Untuk itu, ratusan relawan akan dikerahkan agar proses berjalan cepat dan tertib. Kepala Dinas Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan seluruh relawan yang terlibat merupakan karyawan Dinas Peternakan, mahasiswa, hingga penjagal profesional. Permintaan dari pengkurban terkait pelayanan penyembelihan sebanyak 121 ekor, di mana pelayanan penyembelihan ini pada hari Jumat tanggal 6 Juni sebanyak 33 ekor, kemudian di tanggal 7 Juni hari Sabtu sebanyak 62 ekor, dan di hari ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juni sebanyak 26 ekor. Ini per hari ini, masih beberapa hari ke depan ya, seperti itu. Kalau untuk tenaga relawan Ibu, kira-kira digunakan berapa? Ini kan cukup banyak ya. Untuk tenaga yang membantu penyembelihan, kami libatkan semua teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan, kemudian dari mahasiswa dari Politeknik Yasanto Merauke. Jadi ini sudah beberapa tahun yang dalam arti kita sama-sama membantu untuk pelayanan. Dan juga secara teknis tentunya ada yang tenaga untuk menguliti, kemudian ada beberapa tenaga lainnya yang memang ada keterlibatan dari jagal juga ya, untuk membantu untuk proses penyembelihan tersebut. Total berapa semua Bu tenaga yang akan digunakan nantinya? Ini kan cukup banyak ya sapinya ini. Jadi sekitar 130-an orang. 130 orang ya. Membantu itu ya. Semua sapi yang akan dikurbankan sudah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Dinas Peternakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan hewan kurban sehingga daging yang diterima masyarakat aman untuk dikonsumsi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rumah pemotongan hewan di Merauke juga melayani jasa penyembelihan untuk masyarakat yang ingin berkurban, tanpa harus repot dengan proses pemotongan dan penanganan limbah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.